Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Rampes. Hatur nuhun Budina. Yang kami hormati para sesepuh dari Majelis Musyawarah Sunda. Sungguh bahagia kami di sini berada di tengah-tengah para tokoh-tokoh yang selama ini mungkin kita hanya bisa lihat di media massa, sekarang kita sudah bisa dekat. Izin saya perkenalkan, nama saya Budi Agung. Lalu di sebelah saya juga ada rekan saya di kantor hukum, ada namanya Trisa. Barangkali sedikit mungkin kami jelaskan permasalahan yang menimpa Yayasan Marga Satwa Taman Sari ini. Alhamdulillah di sini juga sesepuh dari para musyawarah masyarakat Sunda, Pak Dindin, ada Kang Bolte, Pak Hamida, lalu Kang Atang, atau nuhun. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan-masukannya demi kebaikan kebun binatang Bandung ini. Sekilas mungkin yang perlu saya sampaikan bahwasanya saya sendiri baru mengarungi ataupun menangani perkara ini kurang lebih sejak tahun 2023, di mana sebelumnya memang sudah ada kuasa hukum sebelumnya. Nah, tapi setidaknya kalau kita lihat daripada sejarah bahwasanya dari sejak tahun 1933 kebun binatang ini sudah ada dengan nama Bandung Zoological Park. Lalu berlangsung sampai era proklamasi kemerdekaan dan menjadi suatu kehormatan. Ternyata di sekitar tahun 50-an, kurang lebih tahun 57, hanya ada satu orang warga pribumi yang peduli dengan kebun binatang, yaitu Bapak Emma Bertakusuma. Nah, akhirnya di tahun 57 itu didirikanlah akta pendirian pertama kali untuk Yayasan Marga Satwa Taman Sari. Seiring berjalannya waktu, semua akta pun juga itu banyak berubah. Kalau saya sudah klarifikasi, kurang lebih ada sekitar 25 akta sampai dengan saat ini. Itu berjalan dari tahun 57, tidak ada masalah apapun. Nah, namun pada saat kalau saya melihat kurang lebih di tahun 2017, itu manakala memang pucuk pimpinan daripada yayasan dipegang oleh Bapak Romli Bertakusuma. Beliau melihat bahwa semakin lama usianya semakin uzur, maka untuk mengelola ini dia perlu bantuan. Pada saat itu memang Pak Romli karena berteman dekat dengan pengelola Taman Safari yang bernama Tony Sumampau dan John Sumampau, akhirnya Pak Romli meminta bantuan lah kepada keduanya untuk bisa membantu keluarganya, artinya ada istri dan anak-anaknya, bagaimana mengelola kebun binatang Bandung ini menjadi lebih baik. Dengan niatan baik daripada Pak Romli, akhirnya memang grup daripada Pak Tony Sumampau dan John Sumampau ini dimasukkan ke dalam yayasan. Jadi dia masuk ke dalam yayasan dengan akta dari notaris, dan itu terjadi di tahun 2017. Pada saat itu memang berjalan seperti biasa, tidak ada masalah apapun, sampai akhirnya di tanggal 2 November 2017 Pak Romli meninggal. Nah, sebenarnya Pak Romli ini pada saat itu Pak Romli menjabat sebagai ketua pembina daripada yayasan, sehingga meninggalkan ahli warisnya ada istri dan anaknya yang memang eksis adalah ada Kang Bisma dengan Kang Gantira. Pada saat itu memang keluarga sudah meminta, karena Pak Romli sebagai ketua pembina ini meninggal dunia, dimintalah untuk adanya pergantian ketua pembina dengan mengadakan rapat pengurus, rapat pembina. Namun ternyata itu tidak kunjung dikabulkan oleh pihak Tony Sumampau dan John Sumampau, karena saat itu kedua orang ini mempunyai posisi yang cukup baik di yayasan, yang satu sebagai anggota pembina, yang satu sebagai ketua pengurus yayasan. Nah, kurang lebih di tahun 2021, tanpa seizin dan sepengetahuan daripada para pengurus yayasan, rupanya kedua orang ini membuat surat pernyataan di tanggal 6 September 2021 yang isinya menurut hemat daripada para pengurus saat itu telah melenceng dari visi dan misinya.
di mana salah satunya adalah adanya pernyataan bahwa mereka mengakui tidak menguasai tanah ini dan seolah-olah mempersilahkan kepada Pemkot Bandung untuk menguasai, memasang plang dan bahkan mensertifikatkan. Nah, rupanya dengan adanya kejadian ini membuat kaget daripada keluarga, terutama karena memang senyatanya di dalam yayasan ini lebih banyak keluarga, Pak. Akhirnya dengan adanya surat itu, dengan berat hati, Bu Sri selaku istri daripada Pak Romli saat itu berinisiatif untuk segera melakukan rapat pembina. Memang di kala itu pembina tinggal berdua, hanya Bu Sri dan Pak Cipto. Lalu dari pihak sana ada Tony Sumampo dan Danis Manansang. Sementara Pak Romli sendiri sudah meninggal, tapi waktu itu hadir ahli warisnya. Sehingga di tahun 2022 dilakukanlah pergantian kepengurusan, di mana Pak Tony dan kawan-kawan akhirnya dikeluarkan dari yayasan. Dan semenjak saat itu, di tahun 2022 sampai dengan saat ini, Bu Sri menjabat sebagai ketua pembina dan Kang Bisma sebagai ketua pengurus yayasan. Nah, berawal dari sinilah muncul semua permasalahan kalau menurut saya. Jadi pada saat terjadi peralihan itu, sepertinya memang ada pihak yang tidak menerima dengan kejadian itu, sehingga mulailah ada banyak gangguan-gangguan. Nah, kalau lihat dari sisi kurun waktu, pada tanggal 6 September 2021 itu ada surat pernyataan. Ternyata 1 bulan setelahnya muncul gugatan dari pihak lain, namanya Stephen Partana. Stephen Partana ini dia mengaku mengklaim bahwa dia telah membeli dari pemilik sebelumnya, ada disinyalir namanya Atini Paiman. Saat itu akhirnya dia menggugat, salah satunya adalah kita juga dengan Pemkot, lalu ada BKSDA, ada DPR dan lainnya. Saat perkara itu kita di posisi yang sama sebagai tergugat dengan Pemkot. Hasil daripada persidangannya di perkara Stephen Partana ini 402, di tingkat pertama gugatannya ditolak daripada Stephen Partana. Lalu ada banding, di tingkat banding dikoreksi, putusannya menjadi gugatan tidak dapat diterima. Dan di tingkat kasasi tetap dibuatkan gugatannya tidak dapat diterima. Setelah itu muncul lagi gugatan. Setelah ada gugatan dari Stephen Partana, kembali Pak, kita yang menggugat daripada saat itu Satpol PP. Memang di tahun 2023 itu ada berbagai tekanan dan ancaman dari pemerintah yang mungkin mengklaim mereka merasa kamilah pemilik di tempat ini, sehingga saat itu ada muncul ingin akan disegel oleh Satpol PP serupa, sehingga memang adalah muncul gugatan secara perdata nomor 268. Namun di samping itu ada juga kita mengajukan secara tata usaha negara di PT UN. Dan memang dari dua perkara yang berjalan ini, perkara 268 perdatanya memang akhirnya ditolak karena itu bukan kewenangan daripada Pengadilan Negeri. Nah, tapi di tingkat PT UN kita mengajukan gugatan, alhamdulillah surat peringatan ketiga dari Satpol PP dinyatakan tidak sah. Lalu ada upaya banding dari pihak Pemkot, tetap putusannya dikuatkan, putusan PT UN, dan sekarang kita masih tahap kasasi dan belum ada putusan. Nah, di tahun 2023 juga rupanya muncul ada penyelidikan dari pihak Kejaksaan Tinggi yang saat itu mengindikasikan bahwa kita dianggap tidak membayar uang sewa atas lahan yang selama ini dipergunakan untuk kebun binatang Bandung. Jadi kalau dibilang kurang lebih 90 tahun lebih sebetulnya yayasan menguasai tanah ini, karena kita tidak mengklaim sebagai pemilik, hanya menguasai. Itu tidak pernah ada gangguan apapun, termasuk dari pihak Pemkot. Memang di kala perkara 402 Stephen Partana berjalan, itu sudah mulai muncul klaim dari Pemkot bahwasanya mereka menyatakan ada hubungan sewa menyewa dengan yayasan. Nah, kita coba pelajari daripada perjanjian-perjanjian itu. Nah, sehingga pada saat itu pun dikala sudah mulai ada penyelidikan dari Kejati,
kita melihat bahwa sewa menyewa ini harus diuji secara hukum. Mengapa? Karena setelah kita lihat dari berbagai bukti, ternyata unsur-unsur dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi, di mana yang menandatangani perjanjian sewanya, kalau kita mengacu pada anggaran dasar yayasan, itu harusnya adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Tapi ternyata dari semua perjanjian sewa itu yang menandatangani dari yayasan hanya satu orang. Nah, inilah saya berpikir unsur daripada perjanjiannya tidak terpenuhi. Lalu yang kedua, kami melihat bahwasanya di dalam perjanjian sewa itu tidak mencantumkan alas haknya. Memang pada saat perkara 402 itu muncul, ada klaim daripada Pemkot bahwa tanah-tanah ini mereka miliki dari asal muasalnya beli dari tanah adat sebanyak 13 segel. Nah, namun ternyata di saat wali kotanya, kalau tidak salah Pak Ridwan Kamil, itu sudah dilakukan pengkajian oleh Kejaksaan Negeri, sehingga saat itu Kejaksaan Negeri mengeluarkanlah legal opinion terhadap ke-13 segel yang diklaim adalah kepemilikan milik Pemkot. Hasil kajian daripada Kejaksaan Negeri, mereka menyampaikan bahwasanya persil-persil yang ada di dalam segel itu tidak tercatat dan terdaftar ada di sini. Sehingga mereka meminta agar untuk hal ini dikaji kembali kepada Pemkot. Nah, ini sudah ada. Nah, namun memang dalam perkembangannya ada koreksi dari Kejaksaan Tinggi. Tapi kalau saya membaca, koreksinya tidak membatalkan daripada LO itu, tapi hanya ada menunda poin yang kalau menurut saya, setelah saya baca poinnya tidak jelas. Disebut dalam koreksi ada poin 5, tapi saya baca di LO-nya nggak ada poin 5 aja. Nah, hanya berdasarkan itu, akhirnya memang pihak Kejaksaan merasa ini adalah tanah milik Pemkot, yang seharusnya pada saat dikuasai oleh Kebun Binatang Bandung dengan adanya polisi menyewa, mereka harus membayar. Dengan tidak dibayarnya sewa ini, menurut mereka ini menjadi potensi kerugian negara yang tidak dibayarkan oleh Pemkot. Saat itu kami bertanya, sebetulnya kalau memang ini kepemilikan Pemkot, toh itu pun juga masih berbentuk segel dan bukan sertifikat. Sebagaimana kita tahu dalam UUPA, sertifikat adalah bukti kepemilikan yang paling kuat, tapi mereka belum bisa menunjukkan saat itu. Makanya karena melihat ini ada ketidaksesuaian, kita ajukan juga gugatan sewa Badan Perdata 198 yang saat ini sedang berlangsung, dan mohon doanya dari semua. Di tanggal 20 ini agendanya adalah putusan. Memang perjalanannya sangat panjang, Pak, perkara yang gugatan sewa ini, karena ini berbarengan dengan adanya proses pidana. Nah, proses pidana ini ternyata di samping ada penyelidikan dari Kejati, juga ada laporan pidana dari pihak Danis Manansang. Jadi Danis Manansang ini adalah grup daripada Tony Sumangkau dari Taman Safari. Dia merasa bahwa pada saat dia dikeluarkan ada hal yang tidak dipenuhi. Jadi dia melaporkanlah ke pihak kepolisian daerah Jawa Barat, Polda Jawa Barat, nah, dengan dasar menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Lalu yang kedua, adanya penggelapan. Padahal penggelapan ini sebelumnya di Polrestabes Bandung itu sudah dikeluarkan SP3. Jadi mereka juga melaporkan hal yang sama di Polrestabes Bandung, tapi sudah SP3. Nah, terkait yang Polda ini, laporan dari Danis Manansang, pada saat berjalan, memang pihak penyidik saat itu sudah melakukan gelar perkara di Mabes Polri, dan hasilnya saat itu menyatakan bahwa tidak ada unsur pidana dari permasalahan itu, sehingga ada suratnya yang ditujukan kepada Pak Edi Permadi selaku kuasa hukum terdahulu yang menyatakan bahwa agar Polda Jawa Barat segera mengeluarkan SP3 dari laporan tersebut. Namun ternyata kenyataannya itu tidak pernah dilakukan, tidak kunjung. Nah, saya sendiri tidak tahu persis apa alasan penyebabnya, tapi yang jelas saat ini akhirnya surat yang meminta agar Polda mengeluarkan SP3 sekarang dibuka kembali dengan penyelidikan baru, tapi dengan laporan dan kasus yang sama. Nah,
Nah ini jadi memang ada perbarengan secara pidana Pak Didin. Yang satu ada indikasi tipikor yang dilakukan oleh Kejati. Yang kedua adalah masalah laporan pidana tentang penempatan keterangan palsu dalam akta otentik terkait peralihan pada saat mereka dikeluarkan dari kepengurusan. Nah ini sekarang sedang berjalan semuanya. Namun mohon izin Pak, terkait dengan hal ini karena kuasa hukum pidananya juga ada khusus, jadi saya juga tidak akan terlampau jauh menjelaskan tentang hal iwannya, termasuk masalah pra peradilannya pun juga mungkin nanti barangkali yang berkompeten lebih bisa menjelaskan. Tapi yang jelas yang sekarang kami tangani dari kantor kami adalah yang pertama adalah PT UN masih dengan kasasi, yang kedua adalah gugatan perdata tentang sewa menyewa perkara 198. Kalau sekarang dihitung mungkin sudah berjalan 8 bulan lamanya waktu persidangan, dan memang sepertinya terlihat seperti mengulur-ulur waktu, tapi ya kami mengikuti arahan daripada majelis hakimnya, kita ikuti semua tahapannya. Mudah-mudahan di tanggal 20 ini bisa dikeluarkan putusan, dan putusannya bisa sesuai dengan harapan kita. Karena kalau kita melihat fakta persidangan, jelas hukum yang ada di kita insya Allah sudah kuat. Bahkan ahli yang dihadirkan oleh pihak Pemkot pun malah keterangannya mendukung kita. Hanya tinggal mudah-mudahan saja dengan ridho Allah semua, mudah-mudahan tanggal 20 bisa dikeluarkan putusan, dan nantinya semoga putusan perdata ini bisa membantu perkara pidana yang sedang menimpa Ibu Sri dan Kang Bisma. Itu mungkin sedikitnya Pak, mungkin barangkali sejarah daripada kasus-kasus hukum yang sedang menimpa kita. Jadi ada perdata, ada pidana, dan PTUN. Kalau PTUN hanya satu saja, surat peringatan. Kalau perdatanya memang ada berjilid. Jilid satunya yang tadi Dewan Pertana, jilid kedua ada kita mengajukan gugatan yang 268. Nah, jilid ketiganya ini adalah yang sekarang sedang kita jalani 198. Tapi masing-masing berbeda Pak. Objeknya berbeda, jadi saya pikir tidak akan habis ide. Karena yang pertama itu memang 402 dia masalah kepemilikan. Saya pernah berkonsultasi dengan pihak kejaksaan, coba berdiskusi bahwasanya senyatanya kita sampaikan, kita nyatakan bahwa tanah ini tidak merasa kita miliki, tapi setidaknya terhadap tanah ini rupanya ada beberapa pihak yang mengklaim memiliki ini. Karena pada saat perjalanan pun ini perkara dengan pihak Pemkot, ada lagi pihak lain yang mengaku ini tanah saya, mulai dari Dimas Jaya, ada juga Ibu Oki dari keluarga Wirkus, Wiranata Kusuma, dan terakhir ada Letkol. Nah makanya saya bilang kepada pihak kejaksaan saat itu, artinya tanah ini belum jelas kepemilikannya. Hanya yang jelas secara hukum kita sudah menguasai 90 tahun. Itu saja sebenarnya. Makanya kita sebetulnya berharap proses daripada tipikornya, karena belum ada kejelasan, harusnya tidak berjalan. Tapi walau tidak tahu apa yang terjadi, seperti yang disampaikan oleh Bu Nina, mungkin ada kekuasaan dan kita juga ikuti daripada hukum acaranya, karena senyatanya mereka mempunyai kewenangan di sini, dan kita juga mungkin hanya bisa melakukan argumentasi hanya di persidangan. Yang mudah-mudahan saja juga sekarang saat yang bersamaan pra peradilan atas Kang Bisma sedang menunggu putusan. Tapi kalau yang saya dengar dari saya juga cek di sistem SIPP, pra peradilannya Ibu Sri di hari Jumat itu ditolak. Nah sekarang tinggal yang sekarang ini, yang Kang Bisma karena terpisah diajukan, kita sedang menunggu. Itu mungkin Pak Didin dan semuanya, Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mungkin nanti kita bisa saling mengisi dengan apa yang sudah saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai tanah sudah tidak ada baku cuti. Merdeka!